Halo guys, welcome back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Gak ngobaks, gak asik dong. Nah, hari ini gue kedatangan bintang tamu yang sensasional, YouTuber, selebgram juga, dan katanya nih, dia salah satu admin lambe-lambean. Mau tahu siapa? Ini dia, Rian Kaleng. Yeay! Rian Kaleng, tapi no kaleng-kaleng ya, say. Asik. Apa kabar? Baik, Pak. Gue manggilnya apa nih? Mak, Bun? Panggil Bunda Wah. aja kok. Oh, Bunda. Ini mukanya udah kayak Dorce. Siap. Bunda. Lu sibuk apa, Bun? Gue sibuk ngomongin orang. Canda sayang. Ya, masih sibuk suka ngevlog juga, terus sekarang ya adalah sibuk lah intinya gitu. Kalau nggak sibuk kan di masa pandemi Ngomongin orang nggak sih? kadang-kadang masa pandemi kayak begini kan kita harus menyibukkan diri walaupun kita Oke. tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Ya kan. Kemarin ya, gua ngeliat acara OPJ. Di situ ada segmen lambe apa ya? Itu gua ngeliat gua pilih itu lu pakai topeng, pakai masker, tapi itu gua yakin itu ya kan? Hah? Itu lu bukan? Ntar lu. Oh, Ntar lu. gue pernah nonton juga. Oh, nama Cerita Lambe Tura. Cerita Lambe Tura di OPJ. Itu udah banyak banget yang nanya sama gue, katanya, ini tuh elu ya, kok mirip elu, terus gesturnya segala macamnya mirip elu, terus ya bukan gue, ya mungkin ya bisa aja mirip, walaupun gue kan sempat memang di Lambe Tura kan gue sempat jadi host di acaranya apa namanya? Di Instagramnya? Ya, di Instagramnya. Officialnya? Sama di YouTube-nya juga gue ada nama acaranya apa sih nama acaranya itu, nama talk show itu Lambe Tura Show. Itu ada talk show, terus gue juga di situ sebagai co-host, terus gue juga kalau live Instagramnya Lambe Tura, gue juga di situ sebagai co-host nemenin Mince, terus ya orang ya bisa aja gitu berpikir kalau itu gue. Nah, berarti Lu dong. Iya. Gue tekan ini lu atau bukan? Bukan, Dang. Jangan suuzon. Jadi buat teman-teman, bukan. Silahkan tebak-tebak sendiri aja, ya kan? Kalau itu gue, ya terserah kalau kamu percaya. Kalau enggak, jangan suuzon. Iya, yang penting kita tebak-tebakan aja, tapi kita sering lihat aja. Rian Iya. Kaleng sering di situ. Ya, Bun ya. Aduh, nggak tahu deh. Yang pasti gue itu di Lambe Tura itu, gue tuh sebagai talent. Jadi gue tuh bukan bagian dari kayak seperti orang-orang bilang katanya jadi adminnya Lambe Tura gitu. Gue aja nggak tahu sampai detik ini yang punya Lambe Tura itu siapa gitu. Karena gue tuh di situ. Masa sih? Gue nggak Lu tahu. cuma nutupin nih. Nggak tahu, biar jadi memang. penasaran. Aku nggak tahu, Bang Sawal. Tapi lu cari-cari informasi tentang orang, dia jago banget. Enggak. Kan jadi kita berpikir macam-macam kan. Dia Ya. kok jago ya. Ini orang berarti salah satu adminnya nih. Pasti, udah pasti. Enggak. Muka lu di situ lurus. Bukan, kita itu kan sebagai apa namanya host ya. Kita tuh harus pinter kayak gimana caranya kita bisa mengorek-ngorek kalau Narasumber. kita lagi interview misalnya narasumber, kita bisa korek-korek gitu. Jangan korek-korek yang lain ya, korek-korek kehidupannya, terus aktivitas kesehariannya, apa yang lagi ngehits, yang lagi apa rame di hidupnya dia gitu. Itu kalau itu kan memang gue belajar gitu, bukan berarti gue bisa kayak begitu terus gue bisa dibilang gue adminnya Lambe Tura gitu. Gue juga nggak tahu siapa adminnya Lambe Tura, tapi gue secara profesional kalau apa waktu itu kan begini gue ceritain. Iya. Jadi waktu itu ada casting. Nah, casting katanya dicari untuk co-host di acara Lambe Tura Show buat YouTube. Oke. Nah, ini gue casting di Dharma Wangsa. Nah, ternyata yang casting tuh banyak banget bencong-bencong, ya kan? Emang Cuman dicarinya gue kayak doang gitu-gitu? yang gak bencong. Oh, oke, berarti Iya, oke siap. Cuman gue doang yang gak Oke, bencong. siap. Yang laki gue doang. Oke, ya kan? siap. Lu tau kan gue laki. Percaya kan? Percaya dengannya kayak gitu ya tentu. Bener. Maaf, suka keceplosan. Nah, terus pas dari casting itu tiba-tiba nggak tahu kenapa yang kepilih itu 2 orang. Gue sama Andre Bailing.
Oke. Nah, Andre Bailing teh ada satu grup BBG yang temennya Princess Nabati. Oke. Nah, kepilih tuh 2 itu. Itu yang kurus bukan sih? Iya, yang Iya kan? kurus, Nah. yang hitam, Yang hitam, yang ah. mukanya jelek banget. Iya. Nah, iya. Maaf. Itu Bailing, yang mukanya jelek banget ya. Iya, Ya kayak iya. aspal hitam banget gitu. Iya. Canda sayang. Nah, terus habis gitu, nah akhirnya kita syuting beberapa episode. Bailing udah nggak syuting, gue tetap dipertahankan. Gue syutingnya jadi live Instagram, misalkan waktu itu live Instagram sama misalkan ada Raffi Ahmad, ada Bapak Ginanjar Pranowo, gubernur, terus ada banyak banget bintang tamu dan gue live sama Mince dan gue mendampingi Mince dan juga live Instagram gitu. Nah setelah itu ya udah gitu, gue orang jadi berpikir katanya gue dibilang salah satu admin dari Lambe Lambe. Enggak sama sekali gue berani bersumpah memang gue bukan admin dari Lambe Lambe tersebut gitu. Okay. Gue memang profesional sebagai gue kerja ditunjuk terus. Berarti lu kontrak nih? Ada kontrak sama Lambe? Sama mereka. Tidak ada kontrak tapi gue dibayar per pekerjaan aja gitu. Jadi kontraknya bukan kontrak dikontrak gitu sama Lambe Tura, enggak. Jadi aku tuh kontrak pekerjaan aja gitu. Jadi gue bisa kan ada pekerjaan apa, ya udah sebatas itu gitu. Tapi itu berat lah. Wah. Ya kan? Satu sisi gini. Kenapa gue bilang berat? Orang akan menginvestkan bahwasannya Lambe Tura itu elu. Pasti dong karena lu yang bawain acaranya. Nah, elunya sendiri ada ngerasa batin nggak? Diserang netizen pasti dong. Batin, enggak sih. Gue ngerasa karena memang gue bukan yang dimaksud orang-orang, jadi ya gue santai aja karena gue di sini kerja sebagai host, masih sebagai presenter. Gue nggak pernah, gue juga nggak tahu. Kadang-kadang kan gue disuruh bawain berita, misalkan bawain gosip. Gosip itu kan memang yang udah ada di feednya Lambe Tura gitu. Gue tinggal bacain gitu segala macam. Bukan gue yang mencari-cari berita gitu. Nah sebelum terjadinya feed itu ada di Lambe Tura, pasti orang berpikiran, wah nih Lambe ini nggak bisa besarin masalah nih. Iya dong, dengan masanya yang banyak followersnya. Nah otomatis begitu ada elu yang ngomong bahwasannya lu jadi hostnya, bahwasannya di situ jadi orang mikir, wah ini orang nih pasti. Nah lu ada diserang netizen gitu nggak sih? Lu yang ngasih tahu ya pasti gitu. Enggak, maksud alhamdulillah sih sampai detik ini nggak pernah. Okay. Sampai detik ini ya nggak pernah ada yang kayak begitu karena mereka pun tahu kalau aku tuh memang profesional kerja sebagai ya talent aja gitu, bukan bagian dari mereka gitu, bukan dan sampai detik ini juga gue juga ya jujur ya, ini gue nggak bohong, ini gue nggak peres ya, gue nggak tahu sampai detik ini siapa sih yang punya Lambe ini sebenarnya, karena kalau di kantor itu banyak orang gitu loh, dan gue tuh kalau syuting gue di calling sama orang talent. Nah orang talent ya gue tuh berhubungan dengan orang talent, kalau briefing segala macam, segala macam, ya udah orang-orang itu aja yang sama gue gitu. Oh jadi intinya lu nggak ada sangkut pautnya. Iya, dan gue juga nggak pernah mau tahu gitu. Ya udahlah, gue mah nyari duit, terus apa yang disuruh sama mereka gue lakuin, ya udah itu aja. Tapi ada sih beberapa orang yang nyangka, ih ini kalau ke gue suka ngatain, ih mak lambe gitu. Ada, pasti. cuman gue juga nggak peduli karena ya memang bukan gue gitu. Nah, lu sebagai yang pekerja profesional aja, talent Iya, yang profesional. Nah kayak begitu. Kecuali gue wartawan gitu ya kan, nyari informasi gitu loh. Kalau gue mah enggak gitu, beda lagi pas awal. Oh iya, lu masih nge-YouTube nggak sih? Apa? Jadi YouTuber nggak sih? Oh, nge-YouTube kadang-kadang, karena aku sekarang tuh udah kadang-kadang udah sibuk sama Lambe juga, terusan Oh jadi YouTube-nya dikesampingkan? Tapi sesekali kalau lagi pengen, kalau lagi kangen gitu ya nge-YouTube, terus ya kayak begitu aja gitu. Cuman kadang-kadang gue sekarang lagi agak malas gitu, ngerti nggak? Jadi gue lebih udah gue lebih baik yang diatur orang aja deh gitu. Tapi gue kangen konten-konten lu. Gue tuh Masa suka. Sumpah ini bukan peres, serius. Apalagi opening lu tuh. Bincang, bincang, bareng bincang. Asli seru banget. Iya gitu. Nah, sebenarnya kadang-kadang gue tuh suka bingung, bintang tamunya siapa ya gitu. Kadang-kadang gue mikir kalau nama acara gue aja udah bincang bencong,
Terus kalau gue manggil bintang tamu yang rada-rada gimana gitu, ntar orang berpikirnya jadi kayak gimana kan? Kayak misalkan gue, misalkan lagi di bincang-bincang bareng Bencong, melihatnya ke lu. Sedangkan gue laki. Nah, sedangkan lu laki. Berarti konten lu tentang kehidupan banci-banci. Iya kan? Aduh, Alemo. Pro dan kontra di situ kan? Iya, cuman gue ya udah lihat ke depan aja lah, nggak tahu nanti Tapi kayak mereka gimana. tuh kalau ditarik kisahnya, diangkat kisahnya juga seru loh, Pak. Seru, asal jangan ngasih sampah ya, Say. Kok kayak ada dendam gitu ya. Jadi intinya lu masih nge-YouTube? Masih nge-YouTube, Sesekali. kadang-kadang sesekali. Terus gue juga sekarang MC, terus gue MC untuk misalkan kayak untuk bank, terus kayak untuk acara-acara ya acara gede juga gitu-gitu. Lah, terus MUA lu gimana? Oke, kalau make up sebenarnya hampir 1,5 tahun ini gue agak meninggalkan dunia make up gue ini. Oh, lebih menjanjikan yang di luar make up. Bukan. Oh, gimana, Pak? Justru gue bisa hidup, bisa segala macam itu memang dari make up. Cuman gue tuh punya hobi. Nah, ini tuh sebenarnya hobi gue gitu, kayak menjadi entertain itu gue hobi gue kayak. Tapi 1,5 tahun ini setelah gue masuk di Aleta Moli. Nah, ini gue jelasin ya. Oke. Karena kemarin sempat ada yang teriak-teriak orang bahwa dibilang katanya gue benalu. Gue bukan benalu. Ada? Ingat itu, ada. Nah, Siapa? ada lah, nggak perlu disebutin. Oke, siap. Nah, terus habis gitu bilang katanya gue benalu. Nah, gue tuh masuk di Aleta Moli itu pada awalnya gue itu ditarik sebagai ditelepon sama manajernya. Oh, bisa make upin Aleta. Aleta itu siapa? Gue bilang, karena gue memang jujur nggak tahu siapa itu dia. Belum tahu. Ada Aleta Moli gini segala macam. Oke, akhirnya gue disuruh make up. Nah, gue suruh make up. Tiba-tiba setelah make up, akhirnya mereka cocok sama make up gue. Nah, setelah Aleta cocok, akhirnya ibunya juga make up. Nah, terus Yang naikin nama lu tuh kan dari makeup artis. Oke, Iya dong. iya. Dikenal banyak orang, Heeh. dikenal talent juga. Heeh. Rian Kaling siapa sih itu? MUA, MU mana? Yang terkenal lah, yang cetar. Nah, lu kemarin tuh pernah gabung-gabung sama Nyai. Kok sekarang gak pernah gue lihat? Oh iya, gue sebut aja ya namanya. Maksudnya Nikita itu kan memang sahabat gue dari tahun udah lama deh, pokoknya gue itu susah bareng-bareng gitu loh, seneng juga bareng-bareng. Terus pokoknya gue banyak hal yang memang gue sama dia banyak cerita Udah yang memang dilaluin. kita laluin sama-sama gitu loh. Terus ketika kita ada masalah, sebenarnya masalahnya kalau menurut gue menurut gue itu bukan masalah, ya masalahnya udah selesai sebenarnya, masalah udah selesai. Cuman kadang-kadang kan netizen kan, lu tahu sendiri kan, Digoreng. kadang-kadang digoreng lah, ini segala macam bla bla bla. Kadang-kadang misalkan gue temen lo, Yeah. terus lo berteman sama Nyai misalkan, terus karena lo tidak suka karena gue berteman sama Nyai, lo memperuncing masalah gitu. Diadu domba. Bisa aja itu terjadi. Oh, Sebenarnya oke. nih, asal lu tahu ya, Nikita itu orangnya itu pemaaf. Demi Allah ya, gue nggak bohong. Dia itu orangnya nggak bisa marah lama-lama. Dia tuh kalau marah, bem, habis itu lupa. Dilupakan semuanya, Iya. habis itu udah selesai. Udah selesai. Oke. Nah, sekarang itu udah nggak ada komunikasi sama sekali sih gue sama dia. Terus jadi Tapi biasanya hubungan baik tetap. nggak ada sama sekali komunikasi. Kalau dulu nih, gue tuh sama dia tuh berantem tuh, aduh udah sering banget. Bisa 3 tahun nggak tegoran, ntar 2 tahun nggak tegoran balikan lagi, setahun nggak tegoran balikan lagi. Ini gue udah 2 tahun. Terusan ya udah begitu gitu. Ntar setiap udah ketemu ini lagi gitu. Tapi sekarang memang karena udah nggak pernah ketemu juga, terus juga makin banyak yang goreng gitu, makin ya gue tidak pernah merasa Nikita itu sebagai musuh gue ataupun karena apa? Karena gue susah senang bareng, bener-bener kayak gue tahu Nikita tuh kayak apa gitu, dari nol, dari bener-bener istilahnya berangkat. Udah tahu banyak lah intinya ya. Aduh, tahu deh. Jadi makanya gue tuh udah tahu sifat dia kayak gimana, babla segala macam gitu. Nah, lu tadi kan ngomong gini nih. Ada orang yang mengadu domba lu sama Nikita. Nah, orang itu masih sama Nikita nggak sih kira-kira? Udah enggak. Udah nggak juga. Udah enggak. Oh, berarti emang jelek.
Udah enggak sih. Kalau Niki tuh orangnya peka ya, maksudnya kalau misalkan orang-orang yang memang toksik buat dia pasti dia hempas gitu. Oke deh. Gitu. Cuman kalau sama gue saat itu apa namanya ada salah paham sih sebenarnya. Terus abis gitu ya udah. Terus ya gue berharap sih suatu saat gue ketemu Niki, terus gue suatu saat bisa kembali menjalin silaturahmi walaupun mungkin ya udah kagok ya, tapi udah kaku kan, udah lama nggak pernah ketemu. Ya mudah-mudahan ya manusia mana sih yang pengen berantem sama sahabatnya gitu ya. Karena Nikita tuh udah tahu kampung gue, ke rumah gue, udah deh sama halnya keluarga gue tahu, gue pun tahu keluarga dia, segala macam gitu ya. Tapi ya udahlah, gue nggak pernah, dan setiap ada orang yang ngompor-ngomporin untuk gimana gue nggak pernah, gue diem aja. Kayaknya gak usah didengerin sih. Ya gue tuh nggak pernah ngasih statement yang gue benci gini enggak, gue tuh dan memang nggak ada benci-bencian. Gue ngerasa ya udah, kalau memang dia nggak mau ngomong sama gue ya udahlah. Tapi suatu saat gue yakin kalau memang Allah udah berkehendak, suatu saat pasti kok baik lagi. Gitu. Karena kalau niat baik juga kita akan dikasih yang baik juga. Iya, karena gue bukan so suci ataupun gimana. Kalau masalah pertemanan ya, apalagi Niki ya, kalau Niki itu kalau sama teman bener-bener dia itu rela berkorban kalau buat teman. Nih. Masa sih, Pak? Kalau lu misalkan, karena kita ngelihat, maaf nih ya, yang kita tahu Nikita tuh kita kan barbar segala macam. Barbar enggak. Yang kayak enggak. Ya. Dia itu kalau aslinya, asal lu tahu ya, misalkan lu disenggol orang, dia yang akan maju duluan. So-friendly gitu dia. Iya, dia itu kalau misalkan temen dia, sahabat dia disenggol aja sama orang, dia akan yang maju duluan untuk ngebela si teman itu. Pasang badan untuk temannya. Wow. Memang begitu, cuman kadang-kadang suka banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi itu. Makanya kadang-kadang gue tuh suka ya Allah, mudah-mudahan ya, gue berharap aja dia tuh dijauhkan dari orang-orang yang memang punya niat yang nggak bener, punya niat yang cuman pengen manjat doang sama dia gitu. Banyak pasti. Iya, makanya ya udahlah. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah ngelihat kehidupan dia yang semakin mapan, terus dengan anak-anaknya. Aku tuh kagum sama dia tuh kan memang superwoman, kayak yang bener-bener yang luar biasa, ibu yang luar biasa lah. Iya, dia bener-bener survive menghidupi 3 anak dengan kerja kerasnya dia. Memang dari dulu sih emang dia pekerja keras dari dulu. Jadi gue tahu. Dan dia tuh kalau sama teman-teman kalau dia lagi ada uang, apalagi zaman dulu ya, kalau dia tuh zaman dulu boros banget. Zaman dulu dia tuh boros banget kalau ke teman-teman. Mungkin kalau sekarang sih udah karena anaknya masih kecil, belum ada banyak biaya kali, Pak. Dulu sebelum punya anak. Baru punya anak satu, Loli. Nah, terusan dia tuh kalau sama teman-teman borosnya nauzubillah. Berarti emang royal banget sama teman-teman. Kalau sekarang dia udah bisa maintain duitnya, udah bisa, makanya alhamdulillah ya udah banyak kemajuan yang dia iniin. Tapi memang harus kayak gitu kan, kalau kita untuk kehidupan kita untuk kedepannya kita harus mikirin kan sekarang. Iya, dulu mah kan kalau waktu masih sama Loli nih ya, kadang-kadang kalau dia lagi kerja sibuk nih ya, anaknya Loli bisa dititip di gue 2 minggu. Terus sama gue gitu-gitu. Sedekat itu nggak ada deh. Nggak ada orang dulu ya, di zaman nih kita belum jadi apa-apa, dekatnya kayak gue dia susah, dia seneng, gue nemenin dia kayak gitu. Jadi sekarang ngelihat dia udah kaya raya, maksudnya ngelihat dia udah yang kayak gini, terus tiba-tiba banyak orang-orang yang kayak ngedeketin dia nggak tahu maksudnya apa. Gue tuh suka kadang-kadang suka sedih aja gitu, suka oh ya Allah, mudah-mudahan orang-orang itu memang niatnya tulus gitu. Kok jadi ngebahas? Gimana ya? Kepancing ke situ saya, Pak. Tapi ya nggak apa-apa, toh kita juga bukan ngomongin yang jelek-jelek, intinya kayak begitu. Karena gua dulu tuh pernah ngelihat postingan lu bareng Nyais, bareng Agil gitu juga. Gua lihat story lu. Kita ke Bali ya, Gil ya? Ke Bali ya? Iya, ke Bali juga, benar bareng Nyai. Jadi gua ngeliat kok belakangan ini kok jarang gitu. Apa mungkin lu juga punya kesibukan yang lain? Ya, satu itu makanya gue nanya. Ya, tapi memang sebelumnya kita memang ada sedikit cekcok, terus habis gitu ya udahlah, gue lebih baik menjauh dulu aja gitu sampai suasananya memang enak. Terus ya udah, terus sekarang mungkin sekarang dia udah super sibuk, terus gue juga ada kegiatan sendiri gitu. Jadi udah nggak pernah ketemu gitu. Lu make upin artis selain itu kayaknya lu pernah make upin artis penyanyi deh. Penyanyi gue tuh ada
ada pertama kali yang dulu Ayu Ting Ting dari nol. Nah, Ayu Ting Ting itu dari nol, dari sebelum dia jadi apa-apa itu sama gue. oke. Nah terusan ada Boleh nggak cerita dikit tentang lu dari nol begitu Ayu Ting Tingnya. Gue nggak bilang Ayu Ting Ting udah jadi terus ngelupain lu enggak. Tapi lu dari nol bareng sama Ayu Ting Ting sampai Ayu Ting Ting jadi dan kenapa lu bisa lepas gitu. Oke. Suka dukanya bareng sama Ayu Ting Ting. Dulu gue sama Ayu tuh pernah dibayar awal-awal tuh 100.000, 150.000. Itu pada zaman dia masih panggung-manggung nggak sih? Itu Atau udah mulai masuk TV? Masuk TV, Oh, tapi baru orang belum tahu gitu. Oke. Baru di MNC gitu-gitu. Terus tapi memang dari awal bantuin Ade dong, Ade lagi promo lagu gini. Gue bilang, "Yaudah yaudah, mudah-mudahan kita naik bareng-bareng gitu-gitu segala macem." Tiba-tiba nggak berapa bulan kemudian dia nge-boom tuh, booming gitu. Terus ya udah, alhamdulillah gue pun ikut ke bawah yang sampai orang-orang jadi pada tahu gitu. Iya, jadi pada tahu make upnya Ayu Ting Ting, make-upnya Ayu Ting Ting gitu, ya. sampai Ayu punya gue sampai Ayu tuh sampai terbranding bahwa dia tuh kayak artis dangdut tapi looknya tuh kayak Korea gitu-gitu. Iya, sempat. Nah, Ya, terus ya udah lama terus akhirnya nggak tahu kenapa gue tuh suka ada kalau sama dia itu suka ada salah paham. Ini jujur-jujuran ya. Ada salah paham kadang-kadang suka 1, 2, 3 kali. Nah, habis itu kita baik lagi. Nah, yang keempat kali itu gue nggak tahu dia kenapa sama gue. Padahal demi Allah Rasulullah ya, ini gue tidak pernah melakukan hal apapun di belakang dia gitu. Terus tiba-tiba ya udah dia ngilang gitu aja ke gue, terus oh ya udah. Berkhianat kah atau ada ngebocorin apa kah yang buat diri dia ngerasa? Wah, gue kalau mau bocorin apa? Apa yang ada ada apa gitu? Nggak ada apa-apa. Ayu itu memang tidak ada rahasia-rahasia apapun di hidupnya. Bener-bener yang ya udah gitu. Cuman pas setelah dia cerai sama Angie, terus dia tiba-tiba dia udah nggak sama gue lagi gitu. Terus gue pikir, oh ya udah berarti. Oh, jadi semasa lu udah kelar dari Ayu Ting Ting itu sama juga dia kelar sama Angie hubungannya? Iya, pas setelah kelar sama Angie dia udah nggak sama gue. Terus setelah itu ya udah, gue udah yang langsung yang ya udah kayak begitu aja gitu. Cuman kalau berantem gitu kadang-kadang salah paham, suka gitu. Terus ntar kalau aku yang salah, aku yang minta maaf. Kalau dia yang salah, dia minta maaf. Tapi gitu. yang keempat itu mungkin miss sih kayaknya. Enggak, kalau yang keempat gue yang memang tidak udah cukup. Udah nggak, jadi gue Oke. udah dah gitu Kerja yang udah gue nahan. mikir ya udahlah, toh rezeki itu memang udah Allah Udah ada yang atur ngatur. gitu. Jadi gue nggak pernah takut gue nggak bisa makan karena gue nggak muluk-muluk. Yang penting gue hidup di sini bisa, namanya gue perantau, yang penting gue bisa makan, bisa. Terus kalau dia udah nggak mau pakai gue lagi ya udah. Ya, tapi yang pasti satu hal, aku juga nih mau ngomong sama Ayu. Satu hal, aku tidak pernah berbuat jelek di belakang dia. Terus aku tidak pernah kalau dia berpikir aku ada di pihak mantan suaminya, terus itu bukan aku. Terusan mungkin dia digoreng sama ya salah seorang. Ada orang yang Ada benci orang sama yang- lu, nggak suka sama lu mungkin ya, Ya. nggak suka sama Rian, terus sama orang itu mungkin Riannya dijelek-jelekin agar orang itu bisa masuk ke dunia. Iya. Mungkin. Dan itu bukan mungkin tapi menyata. Oke, bener berarti gue guys. Kamu tahu kan? Jangan berisik. Nah kayak begitu. Tapi gue pikir ya udahlah. Terus yang pasti gue cuman bisa berdoa Ayu tetap sehat, karirnya tetap bagus, terusan cepet dapet suami lagi, walaupun kemarin sempet gagal lagi juga kan. Tapi Ayu emang baik kok. Gue kan pernah satu project sama dia tuh, sinetron. Iya, memang dia orangnya asik, bocor, baik. Wah, gitu. lucu juga, lokasi juga mencairkan suasana. Iya, memang dia baik. Nice kayak itu. Baik banget. Cuman ya nggak tau lah, saat itu gue gue berpikir udahlah, ya udah, gue juga udah gitu. Ya udah. Gitu. Berat Pak ya. Berat banget, maksud gue tuh. Tapi kadang-kadang nama gue tuh jadi jelek di luar tuh bukan karena sifat gue yang sebenarnya jelek gitu, tapi sama orang-orang
yang memang mencoba untuk ngejatuhin gue kali ya. Banyak dong pasti. Iya, cuman gue pikir ya udahlah, terus lu mau ngejatuhin gue dari gedung berapa tinggi pun kalau Allah belum berkehendak nggak bakal bisa. Gitu. Jadi ya udah gitu. Ya, apa? Kalau lu nih, gue tanya nih, titik terendah lu selama karir lu lah di Jakarta. Waktu awal-awal aku ke Jakarta itu pada sekitar sekitar 15 tahunan yang lalu ya. Ini lu masuk ke dunia entertain ya? Ya. Oke. Masih 15 tahun yang lalu. Enggak. Pindah ke Jakarta. Ke Jakartanya merantau. dulu. Oke, Ya. merantau. Nah, itu Oh, lu emang dari mana, Pak? apa? Merantau dari mana? Dari Subang, Pak. Ya, susu dulu baru loh, Bang. Oh, siap. Oh, apa itu? Oke deh. Jengong. Oke, 15 tahun yang lalu. Nah, ratusan udah. Ah. Ya titik terendah gue ya di saat Kurang lebihnya kayak gini, hasil pemakaian Superdol selama 30 hari. Nah, kalau udah 30 hari gini, cukup dipakein maskara aja, itu bakalan kelihatan panjang banget. Terus biar lebih bagus lagi, pakaiin penjepit bulu mata, dijepit didiemin gitu, kurang lebih 7 detik. Tapi inget ya, ini harus pakainya rutin, sebelum tidur, sama tiap habis cuci muka. gue jadi figuran gitu, terus gue jadi penonton alay kayak gitu-gitu. Sempet. Nah terusan gue sampai di kosan aja gue makan Indomie itu ya bisa satu Indomie itu bisa bertiga gitu, bayangkan. Betapa sedihnya aku tuh kayak bener-bener kayak sedih banget sawal. Aku kayak gitu. Tapi lu pernah ngalamin itu ya? Gue pernah ngalamin itu. Asli. Terus tapi ya mungkin ya Tuhan maha baik lah maksudnya. Nah, ini lu udah pernah menjadi ekstras, ya kan? pernah. Terus lu kenapa punya kepikiran jadi MUA? Awalnya gue kenal. Emang lu ada basic atau enggak. Awalnya gue karena gue jadi penonton bayaran di Trans TV dulu. Terus ketemu ada makeup artist namanya Kak Indratan. Nah Kak Indratan, dia tuh baik banget. Kak Indratan, apa kabar? Nggak tahu sekarang di mana Kak Indratan. Terus habis gitu udah ketemu dia, terus akhirnya jadi teman, terus sering main bareng sama dia, terus tiba-tiba, wah kok enak ya jadi makeup artist, kayaknya duitnya gede, terus tiba-tiba duitnya langsung gitu. Oh ya udah, di situ aku nggak belajar juga, gue tuh cuma ngeliatin cara kerja dia, bagusnya. Gue berpikir gini, dia punya tangan, kok dia bisa melakukan hal itu, kenapa gue enggak gitu. Nah ini udah gue kadang-kadang kalau pulang abis nontonin dia make up, gue coba-coba ke temen gue, dan akhirnya aku bisa. Dan kata Kak Indra, katanya lu ada bakat untuk jadi make up. Masa sih, gue bilang gitu. Itu tapi lu masih jadi ekstras? Masih. Lah, lu beli make upnya dari mana? Itu tuh gue mahal kan make up itu, ngumpulin make up murah dulu, ngumpulin make up murah, terus akhirnya sampai udah punya duit. Itu jadi uang dari uang ekstras. Iya, gue tuh pelan-pelan ya gitulah perjuangan, Pak. Kayak begitu. Oke. Gitu. Mau tanya apa lagi? Tanya aja terus. Mau berapa jam nih? asli. Enggak, gue seru-seru banget. Gue udah lama juga gak ketemu lu kan? Iya. Terakhir ketemu di mana ya kita ya? Waktu aku mangkal Taman Lawang, kamu ini kan? Kan gue yang bungkus. Enggak. Oh iya bener. Ada bini lu. Gitu. Terus gimana lagi? Satu hal lagi yang pengen gue kepo dari lu. Kemarin gua ngelihat status story lu dah. Itu lu kayak ngomongin orang benalu, kacang lupa kulitnya. Siapa itu, Pak? Enggak, itu Tapi ada gua baca itu lu kayak ngasih pertanyaan ke followers lu. Dia nyebutin namanya sih. Boleh gua sebutin enggak namanya? Siapa? Tapi lu ngomongnya tit gitu. Siapa? Yang tadi malam lu berat gimana, Kak? Oh, oke. Katanya Krisna. Oh iya, ini channel Krisna. Lu bilang si Krisna ini teman lu? Iya. Sedangkan lu pernah kerja sama Ayu Ting Ting. Jangan-jangan lu yang kenalin si Krisna ke Ayu Ting Ting, bener? Iya, bener. Dan sekarang si Krisna masih sama Ayu Ting Ting? Masih. Elunya udah enggak ya? Ya nggak tahu. Ya udahlah. Hanya Tuhan lah yang tahu. Si Sawal bisa aja dah. Enggak. Tapi gue mikirnya kayak konsepnya seperti itu, Pak. Ya kan? Lu kenal, ngomongnya tadi kenal, temenan sama si Krisna.
Kenal. Bahkan yang masukin Krisna ke Ayu Ting Ting itu gue. Nah, Tapi jujur ya, kalau masalah Krisna, si Krisna itu bukan kacang orang yang lupa kulitnya. Enggak. Dia itu Lebih dia kayak itu- nusuk. Enggak, Oh, enggak juga. bukan, dia tuh baik sebenarnya. Oke. Kalau punya duit gitu, misalkan kayak kalau misalkan ke mall dia belanja pasti inget ya kalau sama gue dia pasti belanjain gue segala macam. Cuman kadang-kadang orang sendiri loh, netizen itu loh, Wal. Gue tuh kadang-kadang kenapa sih netizen ini mau aja memperuncing masalah? Aku pusing. Tapi emang itu kan netizen Indonesia tuh suka yang masalah-masalah. Iya kayak begitu, tapi kadang-kadang gue sih nggak pernah nanggepin. Gue masih ada netizen yang kayak misalkan tadi ada haters misalkan ke gue yang ngejelek-jelekin gue blok. Soalnya gue orangnya males gitu. Gue tuh orangnya males ribut-ribut. Kalau gue mau ribut, mau pansos sama artis gitu, udah deh gitu. Gue Tapi ini zaman aja. sekarang tuh zaman pansos, Pak. Jangan salah. Iya buat gue. Lu kalau pansos dan itu banyak pendukungnya, lu kan naik. Ya, Sekarang kan kayak gitu. Oke, lu Iya naik dari hasil pansos. Berapa lama sih naiknya? Gue pengen kayak artis-artis yang senior gitu, yang memang prestasi yang di Oke, yang di ini yang gitu. ditonjolkan Yang itu emang karya. Iya, gitu karya gitu. Prestasinya iya, dia. kebisaannya Oke, gitu-gitu oke. kan. Misalkan Ayu Ting Ting dia bisa nyanyi, bisa ngelawak, bisa presenter, itu bagus gitu. Berarti lu bukan aktor sensasional dong. Enggak, ya gue ngerasa kayak apa namanya? Ya enggak gitu. Jadi lu nggak mau pansos-pansos sama siapapun? Enggak. Kalau gue mau pansos mah, Wak, beneran nih ya. Zaman-zaman orang apa dulu sama Nyai gini diiniin berantem lah sama netizen segala macam. Kalau gue mau pansos mah udah aja gue nyindir segala macam. Ini gue enggak, gue anteng-anteng aja, gue diem aja. Gue mau dibilang apa gue diem. Coba kalau yang lain yang berantem sama Nyai, pasti pada pansos, pada segala macam, cari follower segala macam. Enggak. Kayak gitu, gue mah ya udahlah, dan gue nggak mau Ya mempermainkan. intinya lu pengennya lu dikenal sama karya lu, bukan Iya. sama sensasi yang ada gitu Iya. ya. Oke, benar. Jadi kayak begitu. Tapi itu akan lebih bertahan lama sih, benar. Amin. Benar. Kalau orang yang ya kita lihat aja lah aktor-aktor, Pak, kan? Aktor-aktor yang karyanya memang disukain orang, dia akan terus tetap Iya benar. gitu. Bukan yang kayak lu buat pansos, lu buat suatu kayak konsep buat pansos hilang gitu. udah selesai masa Iya. itu, udah hilang, udah selesai lu. Ya udah, bukan masa lu lagi. Enggak, gue mah nggak mau ya, biarin aja deh, gue dapat duit sedikit-sedikit, tapi yang penting ada aja. Apalagi nih, apalagi ada permintaan, Apalagi? ada permintaan. Ini masalah percintaan. percintaan. Aku Kenapa nggak lu punya sendiri cinta. terus? Aku nggak punya cinta, aku biarawati. Enggak, say. Untuk sekarang gue merasa kayak gue belum merasa ada di titik sukses yang gue pengen gitu. Jadi gue Oh, pengennya- jadi lu pengen karir dulu. pengennya gue udah punya segalanya, baru gue bisa punya pasangan hidup, dan gue nggak mau Pasangan nanti hidup lu? susah gitu loh, kasihan. Oh, Gua takutnya maunya- jadi toksik juga buat lu. Iya, gue maunya Bener-bener. ngebahagiain dia gitu loh. Ya udah, kalau udah dapetin orang itu, ya udah gue pengen ya dia bahagia gitu, nggak mau yang gue bersusah-susah dulu untuk segala macam. Oh, lu nggak mau merintis bareng. Iya, nggak mau. Tapi kan siapa tahu gue lu- kan laki-laki, bro. Iya, tetap laki-laki itu kan butuh wanita yang super. Kesuksesan laki-laki Iya. terjadi karena ada wanita yang super di belakangnya. Kesuksesan wanita terjadi karena ada gaduh di belakangnya. Oh, siap. Aduh, ini disensor gak sih ya? Oke. Enggak bercanda, sayang. Enggak. Gue tiba-tiba langsung pusing. Enggak, itu mah bukan kesuksesan wanita, kesuksesan ani-ani. Oh, oke. Wanita yang bagaimana dulu dong? Kalau wanita pekerja keras, bisnis woman kayak begini, enggak, tetap dia berdiri sendiri. Nah, working. Jadi intinya lu tetap ngejar karir dulu, dan lu nggak mau suatu saat nanti jika kalau sekarang diketemukan sama jodohnya, takutnya jodohnya malah ikut Perempuan. susah-susahan. Iya, Ah, gitu. mau jodohnya mau apa? Terserah. Mau hah? perempuan mau laki terserah. Perempuan tapi Oh, berkumis. perempuan. Oh, berkumis. Perempuan tapi berkumis. Iya. Kayak Isdalia mah. Oh, iya, Isdalia ya. Nggak bercanda. Nggak, maksud gue tuh ya kalau memang udah ada jodohnya, ya gue pengen gitu. Tapi kalau belum ada, ya mau gimana lagi? Nggak ada kok perempuan mau sama gue, gimana? Emang ada laki-laki mau perempuan yang mau sama
cowok-cowok tulang lunak kayak begini? Ada loh. Ada. Biasanya Serius ada. orang-orang yang di pelosok gitu. Gampang dibego-bego ya kadang-kadang kan. Bisa aja Tips Oke. tentang kayak untuk bertahan kan lu dari ekstra tadinya. Ya. Lu ngumpulin duit untuk beli make up, belajar make up sampai lu yang kayak sekarang ya, Lian Kaleng sekarang banyak dikenal orang lah. Tipsnya apa untuk bertahan sampai sekarang dan bisa untuk kedepannya lu tetap dikenal sama orang? Gini, kadang-kadang ya awal ya, kita untuk mendapatkan sesuatunya itu lebih gampang dibandingkan untuk mempertahankannya. Nah, jadi kayak misalkan lu lu tuh misalkan lu pengen jadi pemain iklan gitu. Untuk mendapatkannya itu lebih gampang dibandingkan lu mempertahankannya. Oke. Nah, yang mempertahankannya itu yang susah gitu loh. Terus nah, kalau gue boleh saranin mah ya lu tetap satu kerja keras, terus jangan pernah nyerah, terus setiap ada halangan apapun lu hajar aja, berdua juga doa, terus ingat minta doa dari orang tua karena itu paling penting. Karena ketika orang tua lu udah berdoa itu dapat udah ridho. pasti terkabul. Doa orang tua ada ridho dari Allah gitu. Nah terusan pokoknya ya jangan pernah putus asa. Terus kalau ada orang-orang yang mencibir-cibir lu segala macam, udah cuekin aja, anggap aja itu angin lalu kayak gitu. Kalau gue sih orangnya, walaupun gue itu orangnya tipe orang yang kepikiran ya, tapi gue orangnya ya udahlah gitu. Kalau pesan untuk netizen Julid? Kenapa sih lu julid-julid sama gue? Lu kan nggak tahu pribadi gue. Emang lu tahu pribadi gue? Kalau lu nggak tahu pribadi gue, gak usah julid-julid. Ingat, lu punya keluarga. Kayak gitu, Wal. Pokoknya intinya jauhi narkoba, dekati waria. Jauhi narkoba, dekati kepercayaan kalian. Itu kali ya. Jauhi narkoba pokoknya yang terpenting sekarang karena kadang-kadang apalagi dunia kayak begini ya, Wal, Ya, ya. pasti Terus dong. itu banyak banget kayak Terlalu kemarin bebas, Pak. kasus kayak gitu-gitu. Terus ya mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang-orang itu. Amin. Gitu maksudnya ya intinya ya berkaryalah dengan tidak menggunakan hal-hal kayak begitu gitu loh. Jadi ya intinya lu gini deh, lu tetap jadi orang baik deh. Soalnya apa? Ketika lu nanam baik, buahnya juga pasti baik. Udah itu aja. Ketika lu nanam baik, buahnya juga pasti baik. Ya, Itu hukum quotesnya. tabur tuai itu berlaku. Apa yang lu tabur pasti lu tuai. Kayak hukum daya tarik menarik lah ya. Iya benar. Kalau lu buat baik, segala sesuatu yang baik-baik akan datang ke lu. Iya, tarik menarik. Jadi kalau gue tarik, gue jeburin ke jurang. Nah, gitu. Oke deh, thank you banget ya. Pak, Sama-sama, ya. Sawal. Ya Ya Allah, Allah. mudah-mudahan suksesnya ini dengan apa namanya? Ngobaks. Ngobaks. Ngobrol bareng Syawal. Ngobaks, Ngobrol bareng Syawal. Kalau sama aku ngoboks. Mau Ngobrol. dong ngoboks. Kalau Gua lagi nyari di kalau gue Google. ngoboks, ngobrol sambil diobok-obok.